Nah, hari ini saudara saya akan berbicara satu tema di tahun ini. Karena ini tahun percepatan, itu perubahan cepat di tahun percepatan. Artinya apa? Tahun percepatan sekalipun, tapi kalau kita juga tidak mengalami perubahan secara cepat, pasti tertinggal. Amin. Tahun percepatan, tapi kita lambat-lambat, tertinggal enggak? Pasti tertinggal. Nah, sebagai ayat pendahuluan dari pendahuluan ini, saya ajak saudara buka dalam Ibrani 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Nah, tapi waktu belum jadi pengajar berarti telat enggak? Ditinjau dari sudut waktu harusnya jadi guru, jadi pengajar. Tapi belum, dari sudut waktu sebenarnya sudah memenuhi tapi belum menjadi pengajar. Berarti telat enggak? Ya. Sudah seharusnya menjadi pengajar. Kamu masih perlu lagi apa? Diajarkan asas-asas pokok dari penyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan apa? Susu, bukan makanan keras. 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah apa? Anak kecil. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa, karena yang karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Lihat saudara, penulis Ibrani katakan ditinjau dari sudut waktu harusnya sudah menjadi pengajar. Bukan lagi minum susu tapi makanan keras, tapi ternyata masih apa? Kanak-kanak masih minum susu. Saya mau tanya sekarang, itu mau mengalami percepatan atau tidak? Idiot. Nah, hati-hati, kita bisa idiot secara rohani loh. Sudah puluhan tahun jadi Kristen, tidak mengalami percepatan kemajuan di dalam Tuhan. Nah, hari ini kita harus mengalami perubahan cepat di tahun percepatan. Siap? Amin. Nah, sekarang kita masuk dalam pembahasan kita. Kalau gitu, apa yang harus dilakukan agar mengalami perubahan cepat di tahun percepatan? Apa yang harus kita lakukan? Yang pertama saudara, supaya kita bisa mengalami percepatan itu, yang pertama rela mengorbankan hidup ini hanya untuk Tuhan. Artinya apa? Artinya kita rela korbankan seluruh hidup kita hanya untuk Tuhan satu-satunya. Lihat ayat yang kedua, ayat yang pertama. Dari Roma pasal 12. Saya baca ya. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu apa? Sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi yang pertama saudara, apa yang harus dilakukan agar kita mengalami perubahan cepat di tahun percepatan ini? Yang pertama rela mengorbankan hidup ini hanya untuk Tuhan. Dalam bentuk korban itu, korban di dalam kekudusan Allah dan korban yang berkenan di hati Allah. Jadi ukuran kudus dan berkenan itu bukan saudara saling menilai, tapi Tuhan yang menilai. Amin. Jadi artinya apa saudara? Kita bawa hidup kita korbankan hidup kita hanya untuk Tuhan. Dalam konteks kekudusannya Tuhan dan berkenan di hati Tuhan. Nah, saudara kalau ingin mengalami percepatan itu, saudara harus mengalami atau melakukan ini. Jadi hidup kita ini kita korbankan untuk Tuhan. Nah, saya mau tanya, kalau kita berani korbankan untuk Tuhan, maka hidup kita menjadi kendali Tuhan, bukan? Ya, jujur saya katakan, kita seringkali ada di gereja, kita seringkali terlibat dalam pelayanan dan kita pikir itu sudah cukup. Berarti aku sudah rohani. Pertanyakan siapa mengendalikan hidup saudara dan saya. Kita bisa mengalami percepatan itu waktu kita relakan mengorbankan hidupku hanya untuk Tuhan. Makanya Paulus berkata apa? Hidupku bukannya aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Hidup bagi Kristus, mati adalah keuntungan. Jadi yang pertama saudara harus alami yang namanya rela mengorbankan hidup hanya untuk Tuhan. Bahkan Paulus lanjutkan di sini, dia katakan ayat 12 bagian ayat pertamanya tadi, supaya mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Allah. Bahkan dia katakan itu adalah apa?
ibadahmu yang sejati. Jadi ibadah yang sejati itu setiap orang yang rela mengorbankan hidupnya hanya untuk Allah satu-satunya. Dan di sini disebut dengan itu ibadah yang sejati. Artinya apa? Kita kumpul seperti pagi ini. Tapi kalau ini hanya sekedar perkumpulan biasa, bukan dengan sikap hati yang rela berkorban hanya untuk Tuhan, saya mau katakan ini hanya kumpulan-kumpulan, hanya sekedar kumpulan orang-orang biasa. Ibadah yang sejati, hidup yang dipersembahkan bagi Allah. Di dalam kekudusan Allah dan dengan sikap berkenan di hati Allah. Maka saya selalu bilang kita stop untuk saling menilai satu dengan yang lain, biar Tuhan yang menilai kita masing-masing. Amin. Nah, tujuan kita atau apa yang harus kita lakukan, kita harus rela mengorbankan hidup kita ini hanya untuk Tuhan. Siap? Nah, kalau saudara siap untuk itu, pasti saudara akan mengalami sebut apa? Percepatan kemajuan di dalam Tuhan. Ya kan? Makanya biarlah Tuhan saja yang bertahta dalam setiap kehidupan kita masing-masing. Ini namanya siap berkorban untuk Tuhan, ya kan? Makanya Yohanes Pembaptis pernah berkata begini, ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, dalam Yohanes 3 ayat 30. Saudara bayangkan seorang rasul yang namanya Yohanes Pembaptis itu, saudara lihat, dia itulah yang menyampaikan pesan pertama tentang Yesus akan datang. Dalam konteks perjanjian baru, dia bilang bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Nah, setelah dia menyampaikan itu baru Yesus lahir, berarti dia pembuka jalan untuk memberitakan kabar sukacita itu kelahiran Yesus. Sampai satu saat Yesus minta dia membaptis dirinya. Dia bilang, aku tidak mau membaptis. Bahkan dia bilang, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara bayangkan, sebenarnya dia kelihatan wah enggak? Dia sampai orang bertanya, engkau kak nabi yang dijanjikan itu, engkau kak Mesias itu? Dia bilang, bukan aku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Saudara lihat, bayangkan seorang yang mendahului Yesus sebelum kelahiran itu, dia bilang apa? Bertobatlah, kerajaan Allah apa? Sudah dekat, luruskanlah jalan bagi Tuhan. Sementara akhirnya dia berkata, biarlah dia makin besar, tetapi aku semakin kecil. Ini bukti dari satu sikap hidup di mana Yohanes itu rela mengorbankan hidupnya hanya bagi Yesus. Amin. Nah, yang pertama saya mau katakan hari ini, saudara. Kalau saudara ingin benar-benar mengalami perubahan cepat di tahun percepatan ini, saudara, biar rela, sungguh-sungguh relakan korban hidup kita ini, kita korbankan hanya untuk Tuhan. Di sini jangan salah paham. Saya tidak berkata semua harus jadi pendeta, bukan. Pendeta pun bisa tidak berani mengorbankan hidup untuk Tuhan. Tapi kita semua harus berani mengorbankan. Hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup dalam aku. Artinya apa? Seluruh kehidupan kita hanya untuk Tuhan. Amin. Ini namanya apa? Mengorbankan hidup hanya untuk Tuhan. Jadi ukurannya bukan sekadar rajin melayani loh. Nanti saudara baca di rumah dalam Injil Matius 7 ayat 21 sampai 23. Saudara lihat orang-orang itu melayani luar biasa, sampai waktu dia berjumpa dengan Yesus mereka berkata, bukankah aku sudah berbuat demi namamu, aku mengusir setan demi namamu, aku melakukan mujizat apa? Demi namamu. Apa kata Tuhan Yesus? Enyahlah engkau pembuat kejahatan, aku berterus terang. Engkau tidak apa? Layak. Nyahlah engkau pembuat apa? Kejahatan. Ini untuk orang yang melayani bukan? Yang beraktivitas di gereja bukan? Ya, Tuhan bilang nyahlah. Engkau pembuat kejahatan, aku tidak mengenal engkau. Kenapa? Mereka hanya aktif melayani, tapi tidak berela mengorbankan hidup untuk Tuhan. Nah, hari ini kita rela korbankan hidup kita untuk Tuhan. Supaya orang melihat kita, mereka lihat kita, inilah orang-orang yang rela hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Saya percaya kalau kita lakukan ini, saudara-saudara akan mengalami percepatan. Percayalah. Udah gak usah mikir yang lain-lain, pokok hanya Tuhan, hanya Tuhan, hanya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama apa? Apa yang harus dilakukan agar mengalami apa? Perubahan cepat di tahun percepatan ini, rela mengorbankan hidup ini hanya
untuk Tuhan. Siap? Yang kedua saudara, apa yang harus dilakukan agar mengalami perubahan cepat di tahun percepatan? Yang kedua saya pelajari Alkitab, yaitu siap atau rela mengalami perubahan paradigma berpikir. Atau perubahan dalam pikiran, supaya apa? Kita nih akhirnya berbeda dengan orang-orang dunia. Meskipun masih hidup di dunia. Jadi rela mengalami perubahan paradigma berpikir dibandingkan dengan orang dunia meskipun kita ada di dunia. Artinya pola pikir saya harus beda dengan pikiran orang dunia. Nah, perhatikan ayat yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan apa? Dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Di dalam konteks bahasa aslinya, ini dipakai dengan satu kata metanoia. Metanoia. Artinya apa saudara? Artinya mengalami satu perubahan dalam pola pikir. Seringkali kita sudah ada dalam Tuhan, tapi pola pikir kita belum pola pikir seperti Tuhan. Ngerti maksudnya? Seringkali kita sudah ada dalam Tuhan, tapi pola pikir kita belum memiliki pola pikir, mindset kita belum mindsetnya seperti apa? Tuhan. Paradigma berpikir kita masih sama dengan orang dunia. Makanya saya mau katakan kita harus rela mengalami perubahan paradigma berpikir atau cara berpikir, ya kan? Supaya kita berbeda dari orang-orang dunia ini meskipun kita masih ada di dalam dunia ini. Saya mau tanya hari ini saudara, apa yang membedakan saudara dengan orang dunia? Kita makan bisa sama, senang sayur asem, ya kan? Atau senang ayam goreng sama saudara, makan bisa sama, kerja bisa kerja di kantor yang sama dengan orang-orang dunia. Apalagi bisnis bisa bisnis yang sama, bahkan kerja sama dalam bisnis. Benar gak? Dan sebagainya. Nah saya mau tanya, yang membedakan apanya? Pola pikir kita dengan orang dunia. Mereka mungkin berbisnis dengan bagaimana caranya aku dapat keuntungan sebesar apapun dengan cara bagaimanapun. Sementara kita, aku ingin mendapatkan untung tapi juga dengan cara-cara yang benar. Ini di sini atau di mana? Itu pola pikir. Jadi saudara, yang kedua, kita bisa mengalami percepatan, kemajuan di dalam tahun percepatan ini. Kalau yang kedua, kita siap atau rela mengalami perubahan paradigma berpikir atau cara berpikir kita. Atau ini disebut dengan apa? Metanoia. Metanoia itu artinya perubahan pikiran. Saya beri contoh yang gampang. Saudara semua pernah tahu nggak kupu-kupu atau pernah lihat nggak? Ada belum pernah lihat kupu-kupu? Saudara pernah lihat nggak prosesnya? Saya pernah saksikan soalnya. Kupu-kupu itu dia kayak kepompong sih ya, kayak satu buntalan gitu loh. Nah beberapa waktu kemudian pecah, akan keluar yang namanya ulat. Benar nggak? Setelah dari ulat dalam proses waktu akhirnya dia menjadi apa? Kupu-kupu. Ini disebut metamorfosa atau metamorfosis. Itu dari kata metanoia, satu perubahan. Nah di sini Paulus bilang hendaklah engkau berubah oleh apa? Pembaharuan akal budimu. Artinya hendaklah engkau berubah oleh paradigma berpikirmu di dalam Tuhan. Ini membedakan kita dengan dunia. Ya kan? Dari kepompong, kalau kupu-kupu menjadi ulat, dari ulat menjadi kupu-kupu yang indah. Di daerah Sulawesi Selatan sana, kalau tidak salah daerah Maros apa tuh. Satu daerah memang teman untuk piara kupu-kupu banyak, macam-macam indah. Maka sudah lihat kolektor kupu-kupu, pernah lihat nggak? Mereka tuh kumpulin kupu-kupu dikeringkan, dimasuk di celah-celah buku itu loh. Indah, ada yang hitam campur warna lain, ada yang kuning polos, macam-macam saudara. Itu asalnya dari apa? Kepompong ulat yang menjijikkan berubah menjadi apa? Kupu-kupu yang indah. Nah kita bandingkan aja lagi nih. Kita lihat dari ulatnya aja, sampai jadi kupu-kupu. Ulat, dia jalannya gimana?
Lihat perubahannya. Ulat itu merangkak ya. Pokoknya yang begini-gini kan. Lihat, itu ulat. Begitu dia sudah menjadi kupu-kupu, dia terbang. Perubahannya nyata enggak? Tadinya merangkak, terbang. Terus saudara lihat, ulat makannya daun-daunan. Makanya petani sering semprotkan habis itu, bikin rusak tuh ulat ya kan. Sampai pertanian tuh bisa habis daun-daunannya hanya dihantam dimakan dengan ulat. Masuk di televisi tuh kan daerah tertentu yang ulat banyak banget sampai di tembok-tembok rumah. Sudah lihat ya. Jadi apa? Ulat merangkak, kupu-kupu terbang. Ulat makannya daun-daunan, kupu-kupu ngapain? Menghisap madu. Beda banget enggak? Bahkan bukan hanya menghisap madu, saudara deh. Dia jadi, apa sih istilahnya itu, tepung sarinya apa tuh? Dia bawa nanti berpindah ke bunga yang lain, serbuk sari ke apa. Sampai akhirnya apa? Dari bunga yang lain tuh menghasilkan apa? Sampai pada berbuah ya kan? Pertolongan dari siapa? Dari kupu-kupu. Ulat makan daun-daunan bikin rusak, tapi kupu-kupu menghisap madu bahkan jadi berkat bagi pertanian ya kan. Terus apa lagi? Ulat tampaknya rakus. Wih itu beberapa saat aja satu pohon bisa habis ya kan. Tetapi sudah lihat kupu-kupu anggun banget ya kan. Jadi yang rakus-rakus itulah ulat ya kan. Lihat kupu-kupu anggun. Ulat bergeraknya lambat, betul nggak? Tapi kupu-kupu terbang dengan cepat. Nah saudara lihat perubahannya terjadi kan? Nah yang dimaksud metanoia itu seperti ini. Ayo saudara kita berubah dong dalam Tuhan. Kita bukan kelihatan aktivitas secara lahir kita di gereja kita melayani. Tapi ini kita juga harus hidup berubah. Ini disebutkan metanoia, perubahan paradigma berpikir dalam Tuhan. Mungkin saudara tanya, bagaimana caranya? Bagaimana agar aku memiliki pola pikir yang berubah? Saudara tahu caranya bagaimana? Selaraskan pikiran kita dengan ini. Selaraskan perasaan kita dengan ini. Waktu kita selaraskan, pasti kita mengalami pola pikir yang berubah di dalam Tuhan. Tidak ada cara lain. Buka Filipi 2 ayat 5. Filipi 2 ayat yang kelima kita lihat di situ. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Jadi bukan hanya kita masing-masing ya kan? Menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Jadi saudara saya masing-masing kita taruh pikiran kita diselaraskan dengan Kristus. Artinya dengan firman. Siapa itu Kristus Yesus? Firman menjadi manusia Yohanes 1 ayat 14. Yohanes 1 ayat pertama pada mulanya firman bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ayat 14 firman itu menjadi manusia. Kemarin yang ikut Islamologi dijelaskan kan? Dalam ada Allah, ada firman dan ada roh. Ya kan? Nah, jadi saudara kita bisa mengalami perubahan itu waktu pikiran kita selaraskan dengan firman. Makanya baca firman. Perasaan kita taruh juga di dalam firman. Selaraskan, ini cocok gak perasaan saya? Saya beri contoh, perasaan tersinggung, sedikit tersinggung sama gak dengan firman? Halo? Pikiran-pikiran yang negatif tentang orang sama gak dengan firman? Hidup dalam kebencian sama gak dengan firman? Nah berarti kalau kita mau selaraskan pasti kita akan mengalami namanya perubahan pola pikir. Kalau enggak saudara puluhan tahun jadi orang Kristen gitu-gitu aja saudara. Justru saya mau katakan, kalau kita tidak mau mengalami perubahan paradigma berpikir disebut metanoia pasti jadi troublemaker di mana saudara ada. Dalam gereja kah, dalam pelayanan saudara buat masalah melulu, percaya saya. Karena apa? Kita masih entertain pikiran dan perasaan kita. Kok enggak selaras dengan perasaanku gak enak. Kok enggak sesuai dengan pikiranku gak bisa terima. Akhirnya kerjaan kita hanya marah-marahin orang umpamanya. Saya udah bilang kan tadi kan, gereja ini di sini kita sedang diproses. Siap?
Jadi kalau saudara mau berubah pikiran saudara, perasaan saudara taruh dalam ini. Secara manusia daging mungkin masih ada lah. Saudara tiba-tiba orang marah-marahin kita pasti ada perasaan jengkel. Amin. Tapi begitu kita ingat firman, aduh Tuhan mengajarkan biar apa? Supaya kita memiliki kelemah lembutan. Ini kan menjadi kita, aduh benar berarti gue harus berubah. Amin. Ada sesuatu yang negatif, lalu kita pikiran yang jahat. Oh dia curangin gue mau balas. Tapi teringat Alkitab bilang, jangan membalas yang jahat dengan jahat. Tapi berkati orang yang membuat jahat kepadamu. Itu firman kita selaraskan. Nah saya mau tanya, kalau kita lakukan ini berubah enggak? Perubahan enggak terjadi? Pasti ini berubah. Nah saudara di sini lihat Paulus bilang, bagaimana supaya kita mengalami percepatan, kemajuan dalam Tuhan di tahun percepatan ini, siap atau rela mengalami apa? Perubahan pola pikir. Amin. Jadi kalau kita terima Yesus sebagai Tuhan Juru Selamat, ini juga harus berubah. Ini yang buat kita terus mengalami apa? Pertumbuhan dalam Tuhan. Yang ketiga, kalau enggak orang-orang gini jadi troublemaker. Lihat di gereja-gereja. Percaya saya. Gua ini kok sudah 32 tahun jadi pendeta. Udah melayani lihat, troublemaker ini, ya hasut-hasutan ya kan, di mana-mana terjadi saudara. Istilahnya gue udah banyak pengalaman, udah tahu ya kan. Ya pertama itu membentuk saya supaya saya tidak seperti itu gitu loh. Kan firman mengajar kan. Nah jadi saudara saya mau katakan saudara hari ini cintai ini saudara. Bangun pagi saya selalu bilang baca firman selain berdoa. Kekristenan itu bukan apa? Bukan Indomie. Taruh air tuang jadi air panas. Enggak, ini proses panjang. Nah kita harus diproses dalam pikiran kita. Amin, supaya kita berubah mengalami metanoia. Baru kita benar-benar sesuai dengan apa yang Tuhan mau, percepatan itu terjadi. Yang ketiga, apa yang harus dilakukan saudara? Yang ketiga, apa yang harus dilakukan agar mengalami perubahan cepat di tahun percepatan ini? Yang ketiga, hidup dengan standar iman yang kita miliki dan ingin terus meningkat di dalam iman. Jadi kita harus punya standar iman yang kita miliki, hidup sesuai dengan itu. Perhatikan ayat ketiga. Perhatikan ayat yang ketiga, Roma 12, ayat yang ketiga. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, kata Paulus, aku berkata kepadamu setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri. Nah perhatikan ini menurut apa? Menurut ukuran iman yang dikaruniakan kepada Allah, dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Artinya apa? Kita harus memiliki standar iman di mana kita hidup dengan standar iman yang kita miliki. Tapi tetap ada haus kerinduan untuk terus bertumbuh dalam iman itu. Jadi saya beri contoh gampang. Sekarang misalnya iman kita ini sedang ada di level 1. Ya kita hidup dengan level 1 iman kita itu. Amin. Tapi tetap ada kerinduan gue mau naik di level kedua. Begitu kita sudah ada di level 2, kita hidup dengan standar iman level 2. Tetap ada kerinduan naik sampai kepada level yang ketiga dan seterusnya saudara. Nah persoalan kadang-kadang kita masih di bawah di level 1 tapi pengennya yang wah gitu loh. Padahal standar iman kita belum di situ. Kan Alkitab bilang kita hidup oleh iman. Jadi yang membuat kita mengalami janji Tuhan, berkat Tuhan kita raih itu karena iman itu. Tapi seringkali iman kita masih di level 1, kita mau di level yang ke-10. Pasti ngaco. Nah makanya Paulus bilang hiduplah sesuai dengan standar imanmu. Jadi kita ikuti tapi tetap ada kerinduan ingin terus maju di dalam Tuhan. Iman kita meningkat. Coba lihat Roma 12 ayat 1. Roma pasal 1-nya. Lihat bagian depan Roma pasal 1 ayat yang ke-17. Perhatikan. Sebab di dalamnya nyata kebenaran
Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Lihat. Seperti ada tertulis orang benar akan hidup oleh, jadi kita hidup oleh iman kita, oleh percaya kita. Tapi itu bertolak dari iman kepada iman. Artinya ada satu peningkatan dari level 1, naik level 2, naik level 3 dan seterusnya saudara. Jadi waktu saya ada di level 1, saya hidup seperti iman saya ada level 1. Amin. Ikuti aja itu. Otomatis saudara kalau terus dalam kesetiaan kita hidup seperti kita akan mengalami apa? Peningkatan di dalam iman kita. Amin. Nah buka lagi satu ayat. 1 Korintus pasal 13 ayat yang ke-11. Ini Paulus juga berkata kepada jemaat di Korintus. 1 Korintus pasal yang ke-13 ayat yang ke-11 saya baca ya. Kata Paulus demikian. Ketika aku kanak-kanak, aku berkata-kata seperti kanak-kanak. Aku merasa seperti kanak-kanak. Aku berpikir seperti kanak-kanak. Sekarang sesudah aku menjadi dewasa, aku meninggalkan sifat kanak-kanak. Peningkatan ada enggak sini? Waktu aku anak-anak, aku berpikir, aku berkata, semuanya sama standarnya seperti aku seorang anak-anak. Begitu aku sudah dewasa, aku meninggalkan ini dan aku mulai berpikir secara dewasa. Itu namanya peningkatan. Nah, hari ini saudara kita harus mengalami hal seperti itu ya. Hidup dengan standar iman yang kita miliki, tapi tetap terus ada kehausan, aku terus ingin mengalami peningkatan dalam imanku kepada Kristus Yesus Tuhan. Amin. Nah, saudara akan mengalami yang namanya percepatan di dalam hidup saudara secara rohani di tahun percepatan ini. Saudara nanti baca di rumah lihat Yusuf. Yusuf tidak terlalu berambisi meskipun Tuhan sudah berikan dia mimpi itu waktu berusia 17 tahun. Dia jalani semuanya dengan tanggung jawab yang sungguh-sungguh dengan iman percaya kepada Allah. Dibuang ke sumur, dijual di pasar budak, dibeli Potifar, dipekerjakan menjadi budak di Potifarnya rumah. Tapi taruhlah standar iman kehidupannya dia tetap pertahankan supaya berkenan di hati Tuhan. Meskipun dapat godaan dari siapa? Tante Poti. Ya kan? Saudara pelajari sampai akhirnya Tante Poti fitnah dia. Udah tahan Tante Poti. Ya kan? Dia nyong-nyong ganteng nih kan. Akhirnya fitnah kan, masuk penjara. Dari penjara tiba-tiba hanya menafsirkan mimpi, dia udah gak mengerti, dia cuma pesan kepada salah satu juru minum tuh gak salah ya, yang akan dikembalikan kan. Tapi kalau kau sudah dikembalikan ingat akan aku, lupa udah. Tiba-tiba raja mimpi, gak ada bisa artikan ya kan. Akhirnya apa? Dia teringat, Yusuf juru panggil datang, hanya peristiwa sepele kelihatannya. Akhirnya dia mengartikan semuanya itu. Bijaksana banget ya kan. Nanti akan ada 7 tahun masa kelaparan. Kita tampung beras atau gandum sebanyak-banyaknya. Supaya nanti pada masa 7 tahun kelaparan kita mempunyai stok yang cukup. Raja berpikir ngapain lagi cari orang dia aja yang jadi Perdana Menteri yang mengatur pemerintahan. Dipanggil, diangkatnya, diberikan cincin sebagai otoritas yang dipercayakan oleh raja. Dan raja bilang, seluruh negeri ini tidak ada yang bisa melakukan tanpa seizin dan sepengetahuan daripada Yusuf. Yang membedakan aku dengan Yusuf hanya tahtaku ini. Umur 30 tahun jadi raja. Saya mau tanya, ada proses iman enggak di sini? Dia ngotot enggak? Supaya aku pengen jadi nanti yang enggak. Dia ikuti proses itu tanpa dia sadari waktu dia mengikuti proses Tuhan itu. Dia mengalami namanya peningkatan. Amin. Nah ini ajaran Tuhan ajarkan juga hari ini bagi kita. Amin. Waktu aku anak-anak, kanak-kanak aku berpikir, bertindak semuanya berkata seperti kanak-kanak. Setelah aku naik menjadi dewasa, aku tinggalkan semuanya. Sekarang aku mulai berpikir, bertindak secara dewasa. Amin. Ini namanya peningkatan iman. Nah saudara tahu supaya kita mengalami percepatan itu, kita harus hidup dengan standar iman yang kita miliki. Kita beda-beda standar imannya. Saudara dengan saya berbeda.
Saya dengan saudara berbeda. Kita satu dengan lain standar imannya berbeda. Amin. Ya kita ikutin aja, tapi kita juga satu kerinduan untuk apa? Mengalami peningkatannya. Makanya kenapa kita perlu ke gereja dengar firman supaya apa? Iman kita mengalami peningkatan. Kan iman timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Semakin kita baca, renungkan firman dan mempraktekkan, pasti iman kita bertumbuh. Amin. Jadi yang ketiga apa? Hidup dengan standar iman yang kita miliki dengan hati yang terus haus ingin mengalami peningkatan. Saudara akan lihat Tuhan akan bekerja dengan dahsyat dan akhirnya apa? Kita mengalami seluruh janji Tuhan lewat iman yang kita miliki itu. Amin. Nah ini yang ketiga. Yang terakhir saudara lihat, hal yang paling sangat dinanti-nantikan. Ya kan, soalnya sudah saya lihat ada yang udah kayak ayam udah jam 7, jam 8 tuh kan. Dia kayak gini, itu kasih bawang tuh. Kayak teman saya itu tangkap ayam begitu masih kacau-kacau. Dia ambil kayu, dia bikin kayak bentuk huruf T gitu kan. Baru dia koles bawang gitu. Dia kasih cium. Ayam jatuh. Mungkin teler kali mabuk kan. Udah. Nah jadi saya lihat kayak gini nih. Kalau begitu dengar yang terakhir. Itu biasanya dia taunya cuma yang terakhir. Poin terakhir. Nah saudara lihat, yang terakhir kita lihat apa yang harus dilakukan agar mengalami perubahan cepat. Siapa yang siap berubah cepat di tahun percepatan? Ya, nah yang terakhir, hidup melayani Tuhan sesuai dengan karunia masing-masing yang Tuhan berikan dengan ketulusan atau keikhlasan hati. Perhatikan ayat 4 sampai ayat 8. Kita kembali lagi ke Roma 12. Perhatikan ini saudara. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Jari kecil nih bagian anggota bukan? Telunjuk juga bukan ya? Tangan enggak? Ya masing-masing sekecil apapun. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota. Tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Jari kecil nih punya fungsi enggak? Saudara pegang gelas tanpa jari kelingking enggak kuat loh. Coba. Begitu kita pegang tuh lebih erat. Ya kan? Masing-masing jadi supaya minimal saudara bisa buat gupil. Ya kan? Saudara pakai jempol enggak bisa. Ya kan? Artinya fungsinya ada saudara. Mempunyai tugas yang, sebab sama seperti ya, anggota mempunyai tugas yang, tidak semua anggota mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita walaupun banyak selalu satu tubuh di dalam Kristus, tapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikian kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk berbuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang bagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Jadi yang keempat, yang terakhir supaya kita mengalami percepatan, perubahan di tahun percepatan yang keempat, hidup melayani Tuhan sesuai dengan karunia masing-masing yang Tuhan sudah berikan bagi setiap kita dengan ketulusan hati atau keikhlasan hati. Nah saya mau tanya, kalau ini kita lakukan ada nggak namanya iri hati? Hah? Ada nggak iri hati dalam kita melayani? Nggak ada. Apa sih iri hati? Iri hati itu pokok selalu melihat orang tidak boleh lebih dari saya. Kok dia bukan saya? Kok dia bukan saya? Itu namanya iri hati. Dan saya mau katakan saudara, iri hati saudara tahu ini hidup yang tidak berkenan di hati Allah. Kan tadi Paulus bilang masing-masing punya karunia. Yang bernubuat silakan bernubuat. Apa saja. Kita ini punya karunia masing-masing enggak? Lakukan dengan setia. Enggak usah peduli dengan yang lain, masing-masing punya karunia masing-masing. Yang bikin persoalan seringkali
timbul iri hati. Saya mau katakan iri hati sama dengan membunuh. Paling tidak kita membunuh karakter. Saya mau tanya, kenapa Kain bunuh Habel? Sederhana kan? Harusnya kalau dia lihat dia punya persembahan gak diterima, ya tanya Tuhan dong, koreksi diri. Tuhan, kenapa sih persembahanku Tuhan gak terima, sementara adikku Habel Tuhan terima? Harusnya tanya Tuhan, langsung dia bunuh dalam kebencian. Nah, hati-hati dengan iri hati. Iri hati itu senang lihat orang susah, susah lihat orang senang. Percaya deh, kalau lihat orang lebih maju mulai tuh kasak kusuk segala macam. Difitnah lah segala macam, saudara. Dan saya mau katakan itu sama dengan pembunuh. Kenapa sampai Tuhan copot jabatan yang dipercayakan Allah kepada Saul? Kenapa? Diganti dengan Daud. Iri hati. Sepele banget saudara kalau saudara perhatikan. Mereka pulang berperang, kalahkan musuh. Disambut dengan rakyat, lalu rakyat mulai berteriak. Saul mengalahkan beribu-ribu apa? Musuh. Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Hanya 2 kata beribu-ribu dan berlaksa-laksa menimbulkan kebencian, iri hati daripada Saul sampai berupaya membunuh siapa? Daud. Akhirnya roh Allah undur dari Saul. Udah gila, kerasukan setan kan? Saul rasukan setan enggak? Tapi Daud the best. Makanya Alkitab bilang Daud berkenan di hati Allah. Waktu dia lihat Saul sudah gila, udah ngences, setan masuk. Dia masih tetap berupaya ambil gambusnya. Kecapinya dia main. Begitu dia menyembah Tuhan, setan itu pergi. Tapi enggak berubah. Besok-besok ada kesempatan, dia ambil tumbak. Daud lagi meleng, dia lempar, untung ngeles. Saya percaya itu cara Tuhan membela Daud. Dia ada kesempatan luar biasa untuk berupaya, Saul berupaya dengan berbagai macam cara. Tapi Daud luar biasa, satu kesempatan. Saya mau tanya, kira-kira Daud takut enggak sama Saul? Kacili. Ya toh? Goliat aja dia tumpas, Saul takut loh sama Goliat. Yang berhadapan siapa? Daud. Satu saat ada kesempatan, lagi kebelet, panggilan alam dari siapa? Saul. Dia cari sebuah goa, mulai jongkok itu, buka jubah dong ya kan, jongkok. Tiba-tiba Daud lihat, karena Daud sembunyi di situ, dia hanya menghindar, bukan takut loh, dia menghindar supaya tidak jadi bentrok antara dia dengan Saul. Maka dia bilang, aku tidak akan mengusik orang diurapi Allah. Dia tetap percaya Tuhan mengangkat Saul, meskipun Alkitab katakan roh Allah sudah undur dari Saul. Tapi lihat penghormatannya Daud kepada Allah. Dia potong ujung jubahnya Saul itu yang ditaruh atas batu, katakan. Habis itu dia pergi tinggal. Apa maksudnya ini? Dia sedang beri pesan kepada Saul, gua kalau mau bunuh lu selesai. Tapi aku tidak mau lakukan. Makanya Alkitab bilang, Allah berkenan kepada Daud. Keturunan kelahiran juru selamat diperhitungkan dari keturunan juga garis daripada Daud. Kenapa? Hatinya bersih. Sementara siapa? Saul hatinya iri hati sama dengan membunuh. Daud ada kesempatan itu. Bahkan waktu dia jatuh pun dalam dosa. Raja toh, semua perang, nginter, dia apa? Soto rumah apa? Apa sih katanya itu? Balkon lah jalan-jalan. Saya percaya udah lama dia incer tuh. Ada yang cantik-cantik ya kan. Kita tahu kan cerita itu ya. Akhirnya dia hampiri siapa? Betsheba tuh kan. Akhirnya sudah hampiri bagaimana supaya lebih aman. Dia atur supaya apa? Suaminya bernama Uria ditaruh pasukan paling depan dengan harapan kalau perang mati duluan kan. Benar terjadi kan. Dia rasa aman. Tiba-tiba Nabi Nathan datang. Pakai perumpamaan kan, tahu cerita ada orang kaya, ada orang miskin. Orang kaya tuh banyak ternaknya, orang miskin tetangganya cuma satu.
Begitu orang kaya kedatangan tamu, dia ingin menjamu, dia ambil orang miskin yang cuma punya 1 ekor domba. Dia potong menyembelih untuk diberikan kepada tamunya. Daud marah, siapa dia itu? Waduh, marah. Langsung Nabi Nathan bilang, kau orangnya. Itu kan bahasa perumpamaan. Apa yang terjadi dengan Daud? Langsung menangis tersungkur. Dan satu permintaannya Daud apa? Jangan kiranya rohmu undur daripadaku. Dia tahu kalau undur dia sama dengan Saul nanti. Ngences, setan so masuk. Ya, makanya Alkitab bilang Daud berkenan. Hari ini saudara kita kalau mau mengalami percepatan kemajuan, perubahan dalam tahun percepatan. Saya mau katakan hari ini saudara, kita harus melayani Tuhan dengan karunia masing-masing yang Tuhan berikan. Amin. Jalankan itu dengan setia-setialah dalam perkara yang kecil, aku akan berikan kau perkara yang lebih besar. Setia kecil aja, enggak gimana yang besar, tanggung jawab kan lebih besar. Enggak usah iri-iri dengan orang lain, yang lain diberkati silakan. Itu Tuhan yang berurusan dengan dia, amin. Orang lain melayani apa aja, udah ayo sama-sama bergandeng tangan. Saya punya satu moto dalam hidup melayani Tuhan. Lihat yang kepada di atas, belajar. Kepada yang kiri kanan bergandeng tangan. Kita maju. Yang di bawah kita tolong. Kalau enggak saudara jadi kepiting. Saudara lihat nanti saudara beli kepiting banyak-banyak taruh di ember atau di keranjang, enggak usah tutup. Aman enggak akan lari. Kenapa? Begitu satu mau naik, ditarik sama yang lain turun. Nah orang iri hati kayak kepiting. Enggak mau lihat orang lain lebih maju. Tapi kalau kita melayani Tuhan dengan karunia yang Tuhan sudah percayakan, dengan kesetiaan, dengan ikhlas, kita akan lihat berkat Tuhan akan dicurahkan dalam kehidupan kita. Amin. Bukan hanya ukuran materi kalau berkat. Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kegirangan hati, kegembiraan yang tidak bisa diukur bahkan dengan uang. Amin. Nah itu sebabnya yang terakhir, bagaimana supaya kita bisa mengalami perubahan cepat dan percepatan ini, hidup melayani Tuhan sesuai dengan apa? Karunia masing-masing yang sudah Tuhan berikan bagi kita. Amin. Dengan ketulusan, dengan keikhlasan hati. Apapun saudara miliki karunia. Kadang-kadang orang punya karunia bisa memperhatikan. Terima tamu tuh butuh karunia juga enggak? Cara menyambut orang senang. Ya kan? Cuma memang di gereja tuh kadang-kadang ini nih. Menjadi sasaran ini, panggung. Kadang rasanya kalau di panggung jadi perhatian. Padahal saudara tahu altar itu tempat di mana orang membawa korban. Waktu korban itu dibakar dan berkenan naik, asapnya naik ke hadapan Allah. Dan Tuhan melihat ini berkenan, itu menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Kita biar di sini atas panggung tapi enggak berkenan juga enggak ada artinya kok di hadapan Tuhan. Kita bisa melayani tapi dengan hati iri satu terhadap lain juga enggak bisa, enggak ada artinya gitu loh. Amin. Ya, pastikan hari ini kita melayani Tuhan dengan karunia masing-masing. Amin. Tuhan akan tambahkan, Tuhan akan lipat gandakan semuanya. Sehingga akhirnya kita mengalami benar-benar perubahan cepat di tahun apa? Percepatan. Nah itu sebabnya hari ini saya simpulkan firman Tuhan, perubahan cepat di tahun percepatan. Apa yang harus dilakukan supaya kita mengalami perubahan cepat di tahun percepatan? Pertama apa? Rela mengorbankan hidup hanya untuk Tuhan. Amin. Tanpa kerelaan saudara tidak akan mengalami sesuatu. Yang kedua, siap atau rela mengalami perubahan paradigma berpikir. Berubahlah oleh pembaharuan akal budimu sehingga kau dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang benar, mana yang berkenan di hati Tuhan. Amin. Ininya kita berubah, amin. Roh kita diselamatkan, pikiran kita juga berubah termasuk perasaan kita. Yang ketiga, hidup dengan apa? Standar iman. Jadi iman kita standarnya level di mana, ikuti aja hidup. Sambil punya kehausan untuk terus mengalami kemajuan dalam iman kepada Tuhan, amin. Nah itu saudara akan alami, pasti saudara terjadi perubahan. Yang terakhir, melayani Tuhan dengan masing-masing karunia, amin. Buang iri hati saudara. Saudara iri hati sama dengan pembunuh. Kain bunuh 1/4 dunia saat itu. Wih, 1/4 dunia?
Benar nggak seperempat dunia? Ya baru 4 orang. Ya kan kalau satu dibunuh kan berarti seperempat. Nah kiranya hari ini kita sudah dengar firman Tuhan jadi berkat bagi saudara semua. Dan ini boleh ya kita terus maju dalam tahun percepatan ini. Amin. Saya nggak tahu visi apa lagi yang Tuhan akan berikan tahun depan. Sampai sekarang saya belum mendapatkan sesuatu yang Roh taruh di hati saya. Ya, biar kita meninggalkan tahun 2021 dalam tahun percepatan ini. Tahun 2022 serahkan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Haleluya, haleluya, haleluya.